Emir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam forum diskusi ini. Baik. Baik, izin perkenalkan, saya dengan Isti selaku analis kebijakan dari Unit Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Nah, dalam hal ini mungkin saya beserta Mas Emir gitu ya, nantinya kami akan berdiskusi, memandu jalannya diskusi. Nanti juga dipersilakan jika Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan terkait perencanaan kebutuhan pegawai ASN. Ini terkait pengadaan untuk tahun 2024. Baik. Nah, sebelumnya ini adalah profil tenaga ASN berdasarkan sumber dari BKN, di mana cut-off per triwulan ketiga tahun 2023, di mana ada 4,4 juta pegawai ASN. Potretnya adalah 22% di instansi pusat dan 78% di instansi daerah, di mana mayoritasnya ini yang menduduki jenis pengadaannya, jenis jabatannya PNS sebanyak 85%, kemudian 15% di P3K, dengan jenjang pendidikan mulai dari sarjana, diploma, kemudian SD maupun SMA. Memang sebagian besar, 72% ini pada jenjang sarjana. Nah, dari secara gender, 56%-nya adalah wanita, kemudian 44%-nya pria. Nah, generasi sebagian besar 51% berada pada rentang usia 19 rentang kelahiran 1977 sampai dengan 1994 dengan jabatan di mana 8% menduduki jabatan struktural, 54% jabatan fungsional, dan 38% menduduki jabatan pelaksana. Nah, ini berdasarkan data hasil pendataan BKN, di mana tenaga sempat mendata untuk potret tenaga non-ASN gitu ya di tahun 2022, di mana pendataan ini dilakukan pada 595 instansi, terdiri dari 66 instansi pusat maupun 529 instansi daerah. Dan kurang lebihnya terdapat 2,3 juta tenaga non-ASN dengan variasi dari mulai gaji, masa kerja, gender, tentang usia gitu ya, maupun berdasarkan jenis jabatan yang diduduki oleh tenaga non-ASN tersebut. Nah, berdasarkan potret yang ada gitu ya, Kementerian Pan-RB mencoba untuk merumuskan arah kebijakan pemenuhan tenaga ASN di tahun 2024. Yang pertama, tetap berfokus pada pemenuhan layanan dasar yang bersifat langsung ke masyarakat. Di sini kami mendefinisikan pelayanan dasar itu merupakan tenaga guru maupun jabatan-jabatan tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah seoptimal mungkin untuk penataan tenaga non-ASN yang ada di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian tentunya Kementerian Pan-RB juga membuka kesempatan untuk merekrut tenaga-tenaga talenta baru, di mana ini merupakan bisa dilamar oleh para fresh graduate gitu ya, melalui seleksi tenaga CPNS. Kemudian yang keempat adalah mengurangi sedapat mungkin uh, terkait rekrutmen pada jabatan-jabatan yang nantinya akan terdampak pada transformasi digital. Nah, urgensi pemenuhan kebutuhan ASN di tahun 2024 tentunya ini berdasarkan evaluasi atas pengadaan-pengadaan sebelumnya gitu ya, terdapat kesenjangan atau belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan layanan dasar seperti guru maupun nakes. Nah, kita sama-sama menyadari pelayanan dasar ini merupakan bentuk layanan yang sangat penting gitu ya, karena efeknya ini sangat berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. Nah, ini kami juga menemukan gap antara proyeksi kebutuhan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dengan nantinya usulan-usulan dari masing-masing instansi daerah terutama. Nah, ini ada gap gitu ya, kesenjangan di mana berbanding terbalik
rendahnya usulan tersebut. Nah, ini juga tentunya kami menyadari berbagai faktor yang menjadi pertimbangan para instansi daerah, terutama di dalam hal ini PPK gitu ya, para pimpinan instansi, biasanya itu terkendala di bagian ketersediaan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Nah, ini sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN yang terbaru nomor 20 tahun 2023. Kemudian juga pemenuhan talenta digital untuk memenuhi program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. Kemudian yang kelima adalah membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru untuk merekrut atau menduduki jabatan-jabatan CPNS. Nah, ini sesuai dengan amanat undang-undang, ini sekedar mengingatkan gitu ya Bapak Ibu sekalian dari masing-masing instansi bahwa sebagaimana pasal 65 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini PPK gitu ya, pembinaan instansinya dilarang untuk mengangkat kembali tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, larangan sebagaimana tersebut juga berlaku bagi jabatan pejabat lainnya di instansi pemerintah. Nah, pejabat pembina kepegawaian dan juga pejabat lain tersebut yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dapat dikenakan sanksi peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mungkin kalau instansi daerah itu kan sepemahaman kami itu ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan daerah gitu ya. Itu mungkin bisa berdampak kepada hal tersebut. Nah, sebagaimana pasal 66 juga untuk kenapa adanya larangan tersebut, sebetulnya pemerintah ini saat ini sedang berfokus pada penataan tenaga non-ASN, di mana ini diamanatkan juga bahwa penataan tersebut paling lambat dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024. Nah, ini kurang lebih nantinya alur pengadaan ASN di tahun 2024. Yang pertama, Kementerian PAR-RB itu di awal tahun 2024 sudah mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan, baik kebutuhan pengadaan reguler maupun pengadaan untuk sekolah kedinasan kepada masing-masing instansi. Nah, ini saat ini instansi-instansi tersebut dalam proses pengusulan dia dalam platform digital Kementerian PAN-RB yaitu e-formasi di mana cut-off-nya adalah sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, nantinya Kementerian PAN-RB juga akan berdasarkan usulan tersebut, kami akan mereview dan juga menyandingkan dengan ketersediaan anggaran dan sebagainya untuk kemudian akan ditetapkan jumlah formasi nasionalnya dan per instansi. Jadi seperti kuotanya gitu ya untuk masing-masing instansi. Nah, jadi Menteri PAN-RB tentunya menetapkan ini tidak ujuk-ujuk menetapkan, tapi based on usulan dari masing-masing instansi. Kemudian kami juga akan menetapkan pedoman atau panduan tata cara penyusunan rincian. Jadi Bapak Ibu instansi ini saat ini sampai dengan 31 Januari itu baru mengusulkan jumlah keseluruhannya gitu ya, masih berupa total. Nah, nantinya selanjutnya akan Bapak Ibu perlu merinci kembali per jabatan yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara merincinya nanti kami akan mengeluarkan panduan gitu saat ini sedang berproses. Nanti Bapak Ibu dari instansi dapat menyesuaikan dengan panduan tersebut. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi. Nah, ini di BKN sedang memproses persiapan tersebut. Kemudian juga bagi instansi pemerintah nantinya juga akan menyampaikan progres rincian usulan tersebut gitu ya, rincian-rincian yang disusun based on secara detail jabatan, kualifikasi pendidikan, unit dan sebagainya. Kemudian nanti juga ini akan disampaikan ke BKN, kemudian BKN akan melakukan validasi terhadap usulan instansi. Kemudian nanti kami dan BKN, Kementerian PAN-RB dan BKN itu akan berkonsolidasi gitu ya untuk pengecekannya, kemudian akan ditetapkan dalam kebijakan pengadaan ASN di tahun 2024. Kemudian ini akan muaranya pada seleksi. Nah, tentunya untuk jadwal timeline seleksi nantinya lebih lanjut biasanya akan diatur oleh BKN gitu karena nanti mungkin melihat ke persiapan sarana dan prasarananya juga. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini berdasarkan surat keluar Menteri PAN-RB di 21 Desember 2023 terkait permintaan usulan yang intinya instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib
memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Nah, tentunya tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2020 tahun Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 gitu ya, ada amanat untuk penataan non-ASN di mana cut off-nya sampai dengan Desember 2024. Nah, atas dasar itulah kami menghimbau untuk prioritas pada pemenuhan tenaga non-ASN tersebut. Maksudnya prioritas untuk penataan pegawai non ASN tersebut. Nah, nantinya pengadaan ASN ini terdiri menjadi dua, CPNS maupun P3K, di mana P3K ini kurang lebih diprioritaskan untuk pelamar non ASN, namun juga tadi seperti disampaikan dibuka juga peluang bagi pelamar umum, di mana pelamar umum ini bisa dari sektor swasta maupun para lulusan baru gitu ya untuk melamar kepada ke jabatan-jabatan CPNS. Nah, nantinya juga dipertimbangkan bagi P3K jabatan pelaksana dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, sebagaimana telah dikeluarkannya juga keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024, um, itu kurang lebih memuat nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Nah, itu sudah ada jabatan list-list jabatannya yang dengan berbagai kualifikasi pendidikan juga ya, dan terdapat juga kualifikasi pendidikan yang sifatnya general gitu, semua jurusan, dan juga telah dikeluarkan kualifikasi pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan sarjana. Nah, ini menjadi fleksibilitas bagi instansi, menjadi apa ya, kebijakan bagi instansi, ada ruang untuk dapat mengusulkan kebutuhan-kebutuhan jabatan tersebut. Nah, pada uh, kemudian nanti juga instansi perlu mengusulkan melalui aplikasi elektronik yaitu e-formasi paling lambat 31 Januari 2020. Nah, pengusulannya ini melalui aplikasi e-formasi di mana Bapak Ibu biasanya yang memegang usernya ini dari Bapak Ibu BKD, BKPSDM, BKPP gitu ya. Ini melalui akun super admin. Nah, nanti akan ada form yang perlu diisi. Nah, ini seperti jumlah CPNS teknisnya, CPNS guru, CPNS nakes, dan juga P3K. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk melampirkan surat pengantar serta surat pertanggungjawaban mutlak kesanggupan anggaran. Nah, ini seperti tadi dijelaskan, apa sih next-nya setelah mengusulkan, kami akan mengeluarkan kurang lebih penetapan kuotanya, jumlah penetapan kebutuhan ASN secara nasional maupun instansional. Nah, kemudian nanti juga kami akan mengeluarkan panduan yang berupa jenis jabatan apa saja sih yang bisa diisi untuk pengadaan CPNS, jabatan apa saja yang bisa untuk P3K, kemudian kualifikasi pendidikan, unitnya, kemudian proses bisnis gitu ya, tata cara penyusunan kebutuhan, serta bagaimana alur proses Bapak Ibu dari instansi ini mengusulkan bagaimana proses yang mana yang ke Menpan, mana yang ke BKN gitu ya, proses bisnisnya nanti akan diatur, kemudian daftar jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dapat diusulkan. Nah, saat ini kami juga sedang berproses untuk permintaan naskah soal kepada instansi pembina, dan ini yang menjadi dasar untuk jabatan apa saja yang dibuka, karena tentunya jabatan dan jenjang yang dibuka akan mempertimbangkan ketersediaan naskah soal tersebut. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.